Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Risma Roro Safira, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman Samarinda tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Jatiadi 2, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, SD Negeri Jatiadi 2, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, pada kelas 6. Berikut adalah uji kinerja saya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini agar berjalan dengan lancar dan dengan baik. Silahkan Ketua Kelas Dila dipimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Gilang yang tidak masuk, Gilang? Kevin. Kevin kemana? Ada yang tahu Kevin kemana? Bepergian. Bepergian. Oh, sudah mengirim surat? Belum. Jadi anak-anak kalau tidak masuk, minimal kalian memberitahukan Bu Risma lewat WA atau telepon. Boleh suratnya menyusul ya. Gitu ya, kalau kalian tidak masuk atau berhalangan hadir. Oke, berarti yang di kelas ini sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya. Oke, Bu Risma ingin tahu kesiapan kalian seperti apa, bagaimana ya. Coba dulu, tepuk semangat dulu seperti biasa. Oke ya, seperti biasa kita kan selalu tepuk semangat ya. Nah, sekarang gantian. Siapa yang mau memimpin tepuk semangat teman-temannya? Ayo. Oke, Didin. Silakan Didin. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Didin ya. Feby semangat? Semangat, harus semangat ya. Didin semangat? Semangat. Nah, oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Anak-anak, materi yang lalu kita kan mempelajari tentang masa-masa pubertas ya, masa perkembangan makhluk hidup. Dari masa apa itu? Dari masa bayi hingga masa lanjut usia. Nah, sekarang Bu Risma ingin mendalami materi itu lagi dengan tujuan yang pertama, kalian mampu untuk menganalisis ciri-ciri primer dan sekunder pada masa remaja. Kemudian yang kedua, kamu dapat menganalisis ciri-ciri yang ada di tubuh laki-laki dan di tubuh perempuan. Kemudian kamu juga bisa menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana cara untuk menyikapi ketika kalian sudah masuk kepada masa pubertas. Nah, kita akan
mempelajari materi itu hari ini, dan kemudian nanti saya akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok putra dan kelompok putri. Bu Risma bedakan 2 kelompok ini untuk menganalisis masing-masing ciri-cirinya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan tugas di LKPD itu secara berkelompok, nanti maju ke depan untuk presentasi seperti biasa ya. Oke, prosedurnya seperti biasa. Nah, coba kalian perhatikan di layar. Tahapan perkembangan pada manusia. Tahapan apa yang pertama? Gilang? Bayi. Bayi. Coba kita lihat. Tahapan, oh iya, bayi. Bayi itu tampaknya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, bayi ya, di sekitar usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian setelah masa bayi ada masa apa, Silvi? Anak-anak. Coba kita lihat. Iya, betul, masa anak-anak. Masa anak-anak ini terjadi pada sekitar usia 5 sampai 10 tahun. Setelah masa anak-anak ada masa apa, Ais? Remaja atau pubertas. Remaja atau pubertas ya? Oh, betul, remaja atau pubertas seperti ini. Masa remaja pubertas ini terjadi pada usia berapa tahun, Ais? 11 sampai 20. Nah, boleh 11 tahun. Tapi secara garis besar usia remaja ini terjadi pada usia belasan tahun. Kemudian setelah masa remaja ada masa apa, Dina? Dewasa. Nah, masa dewasa ini masa apa kemarin? Masa dimana kita sudah matang dan siap untuk bertanggung jawab. Nah, kita flashback lagi materi-materi kemarinnya. Ini kan sudah kita. Nah, yang terakhir adalah masa lanjut usia. Seperti ini, kakek nenek kalian sudah masuk kepada masa lanjut usia. Apakah Didin ada di masa lanjut usia? Hah? Ya, pada masa ini Didin. Kita itu, kalian sudah masuk ke masa apa, Rek? Anak-anak? Masa remaja. Nah, yang mana ini? Tengah. Ini ya, masa remaja. Nah, betul, masa remaja adalah masa pubertas. Nah, sekarang Bu Risma akan memberikan kalian video pembelajaran ciri-ciri pada masa pubertas. Ciri-ciri itu ada 2. Ciri apa saja? Ciri sekunder dan primer. Ya, enggak apa-apa, diungkapkan aja kalau ingin berkomentar. Ini ya, simak baik-baik videonya. Bu Risma akan menayangkan videonya berikut ini. Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi IPA kelas 6 tema 6 tentang masa pubertas. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan tentang perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Pada tahap mana? Jawabannya adalah masa Remaja. Betul ya? Masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Ya, kira-kira 10 atau 12 tahun mulainya dan berakhirnya di sekitar 18 hingga 22 tahun.
Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pemahaman fungsi reproduksi. Perubahan fisik. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10 sampai 13 tahun dan berakhir berkurang di usia 15 hingga 16 tahun. Dimulai 10 sampai 13 ya. Kalian kan sudah 12 ini. Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Perhatikan ya ciri-cirinya. Terjadi perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Betul. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh. Sehingga ciri-cirinya tidak keluar pada tubuh. Primer itu utama. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh. Sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya putih basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan rambut dengan terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berubah dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Atau halangan biasanya. Perubahan fisik Kalau perempuan. antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Sama ya itu ya. Mulanya besar, kulit melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas sekarang? Pada masa pubertas hendaknya kegiatan positif ya. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, yang pertama itu ibadah. Ibadahnya jangan sampai bolong. Berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan kepada orang yang mengerti. Termasuk belajar di sekolah ya. Positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Jangan salah milih teman ya. Yang mengajari melakukan hal-hal yang positif. Jauhilah teman yang mengajak pada hal-hal yang negatif. Mulailah menjadi hobi dan karena mungkin hobi saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Jangan lalu memasuki masa pubertas. Ingat untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Oke, jangan takut menghadapi masa pubertas. Kalau yang perempuan sudah mengalami masa apa tadi? Masa remaja ditandai dengan ciri apa tadi? Menstruasi. Jangan takut ya, tetap dihadapi. Namun kalian tetap harus jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Pilihlah teman yang baik. Nah, tadi pesannya dipilihlah teman yang baik. Pilih teman yang mengajak kepada hal-hal yang positif. Tinggalkan hal-hal yang negatif. Nah,
Anak-anak, kalian kan sudah memasuki masa pubertas. Apakah ada yang masih belum memasuki masa pubertas ini? Sudah semua ya? Berarti sudah mulai. Tadi usianya sekitar usia berapa? Mulainya? 10 sampai 12 tahun. Mulainya ya, mulai. Nah, kemudian berakhirnya 18 sampai 22 tahun. Oke, kembali lagi kepada materi kita. Ciri-ciri masa pubertas. Nah, ciri primernya, kesimpulan dari video tadi ya, ciri primernya yang perempuan adalah mengalami menstruasi. Kalau ciri primer tadi adalah ciri-ciri yang bagaimana? Kalau primer itu tidak terlihat, tidak tampak karena terjadi pada organ tubuh kita. Kita kan tidak bisa melihat. Ciri primer untuk perempuan adalah menstruasi. Nah, di mana menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina akibat luruhnya dinding rahim yang terjadi setiap bulan. Nah, berarti bukan kalian takut atau bagaimana, tidak usah, harus dihadapi dan tetap menjaga diri. Yang kedua adalah ciri primer untuk laki-laki. Nah, yaitu mimpi basah. Mimpi basah bukan berarti kamu mimpi terus disiram ya, bukan Didin. Nah, mimpi basah itu ketika kalian mengeluarkan cairan semen, yaitu cairan mani akibat penuhnya kantong sperma, yaitu vasikula seminalis. Jadi terjadilah proses mimpi basah. Itu kalau ciri primer, ciri yang terjadi dalam tubuh kita. Kedua adalah ciri sekunder. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Coba dibaca, minta tolong. Yang keras. Ayo, Sofi. Yang keras, Sofi. Ciri pubertas pada anak perempuan. Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Silvi berarti kelihatan, Silvi. Oke, dibaca yang keras, Silvi. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ya. 1. Tumbuh rambut halus pada ketiak dan anak kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. pinggul membesar. Oke. Kemudian untuk ciri-ciri anak pada laki-laki, Ais minta tolong dibaca yang keras. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ya. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan anak kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Punggung jakun. 4. Punggung kumis, Jambang. dan janggut. Nah, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nanti laki-laki ini calon-calonnya bakal tumbuh kumis nanti. Biasanya terlihat pada masa-masa SMP, kalau SD masih jarang. Nah, kemudian selain perubahan yang ada dalam tubuhmu, ada juga perubahan yang terjadi pada psikis. Psikis itu apa? Jiwa. Nah, jiwamu itu seperti apa kalau sudah masuk kepada masa pubertas? Coba dibaca Didin, kelihatan Didin ya? Didin posisinya duduknya yang baik. Nah, dibaca yang keras Didin. Perubahan Fisik. pada masa Psikis. pubertas anak laki-laki dan perempuan. Perubahan Psikis. psikis akibat perubahan fisik. 2. Perubahan mood dan emosi. 3. Krisis identitas diri. 4. Hubung orang tua dan anak. 5. Anak menjadi sensitif. 6. Anak merasa aneh Dan bingung. Sudah cukup. Oke, terima kasih Didin. Perubahan psikisnya ya, anak-anak kalau sudah masa masuk remaja ini, kalian tuh gampang emosi biasanya. Gampang emosi, mudah marah, mudah menangis. Emosi itu bukan marah saja ya. Mudah marah, mudah menangis, mudah sedih. Itu kalau sudah masuk kepada masa-masa remaja. Tadi juga disebutkan bahwa kalau sudah masuk ke remaja itu tumbuhnya berproduksinya sel kelenjar minyak yang berlebih sehingga menyebabkan
Jerawat. Ya, harus dijaga itu. Nah, kemudian ini adalah cara menyikapi masa pubertas yang sudah dijelaskan di video tadi. Coba Dina minta tolong baca yang keras. Cara menyikapi masa pubertas. Ya. Selalu mendekatkan diri kepada Contoh di dalam. Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilihlah teman bergaul yang baik. 6. Kembangkan hobi dan bakatmu. Kembangkan hobi dan bakatmu. Hobinya Dina apa? Hobinya Dina apa? Menyanyi. Ya, nanti itu dikembangkan Dina. Nanti bisa jadi penyanyi. Itu kan hal-hal yang positif. Ya, hobinya Novel apa? Hobinya Novel apa? Tidak tahu. Tidak punya hobi. Hobinya Lutfi apa? Yang disukai. Misalkan jalan-jalan. Terus kuliner, nggak apa-apa. Dia ya suka kuliner ya. Nah, nggak apa-apa. Itu menjadi hal-hal yang positif. Nanti bisa jadi koki, nggak apa-apa. Bisa kan? Nah, oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas atau videonya dengan penjelasannya apakah ada yang kurang mengerti? Sebelum kita menuju ke petugasan? Tidak? Oke. Nah, anak-anak Bu Risma akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri seperti tadi yang dijelaskan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalian berdiskusinya itu mudah. Laki-laki dengan laki-laki kan lebih mudah kan? Kalau laki-laki dengan perempuan kan nanti takutnya malu. Nah, dan juga belum memahami yang ada di ciri-ciri lawan jenisnya. Nanti laki-laki berkelompok dengan laki-laki, perempuan berkelompok dengan perempuan. Tugasnya adalah yang pertama, kalian mencari jawaban yang sudah tersedia di kotak-kotak tertentu, kemudian kalian tempelkan. Nah, nanti Bu Risma berikan lembaran untuk kalian gunting dan lembaran juga untuk kalian tempelkan. Nah, di sini ada petunjuk ya, ciri-ciri pubertas anak perempuan. Ini anak-anak ya. Kalian cari ciri-cirinya anak-anak dulu. Nah, kemudian cari ciri-ciri pubertasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciri-ciri anak ada 6, ciri-ciri pubertas ada 6. Kemudian untuk yang laki-laki sama seperti itu. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya untuk mencari bagaimana cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tadi kan sudah ya, di video sudah, di tayangan PowerPoint juga sudah. Nah, bagaimana? Bisa kalian juga lihat di bukumu, bisa ada di buku itu nanti. Nah, bersama teman kelompokmu diskusikan karyamu nanti, kemudian seperti biasa dipresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Nah, tidak usah dibagi lagi kelompoknya ya. Nah, kelompok putra mau posisi di mana? Di utara atau selatan? Di tengah? Di tengah, oke, kelompok putra di tengah. Kemudian jangan membelakangi papan ya. Di samping gini. Kemudian yang putri di mana? Di sana. Oke, silahkan. Mejanya bisa digabung, tidak boleh membelakangi. Tidak boleh membelakangi layar ya. Nanti Novel ambil di sana aja Novel. Novel bisa di sampingnya Ais. Tidak boleh membelakangi papan ya, di sampingnya sini. Oke. Sudah berkelompok dengan temannya? Kelompoknya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ya. Oke.
Kelompok perempuan sudah siap? Belum? Silvi belum duduk. Ini untuk kelompok laki. Oke, ini untuk kelompok perempuan. Langsung dibuka nggak apa-apa. Langsung dituliskan nama kelompoknya siapa saja. Ini alat untuk menggunting dan untuk menempel. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Nah, ada yang mencari jawabannya. Jadi ini adalah lembaran untuk ditempel. Ya, ini lembaran untuk ditempel, ini untuk digunting. Ini Din, kan ada 20 tuh. Nah, di sini. Berarti kalian itu mencari jawabannya di sini. Gunting semua nggak? Gunting guys. Ini kira-kira suara belum nyaring. Ini kira-kira ciri-cirinya siapa? Anak-anak tuh sudah pubertas. Anak-anak ya, berarti kalian gunting, tempelkan di sini. Ya, yang menempel ada tuh petugas lain. Kemudian suara belum membesar. Anak-anak juga. Kemudian pinggulnya masih kecil. Anak-anak, silakan ya, sudah paham ya? Oke, silakan digunting dulu. Yang menempel bagiannya siapa? Gilang. Nah, ini bisa kerjakan yang lembar ini. Nah, berdua ini sambil menunggu temannya untuk menggunting. Enggak wes, di sampingnya enggak apa-apa. Tuliskan nama kelompoknya dulu, Didin. Nih, kalau kotaknya kurang bisa ditaruh di sebelahnya, enggak apa-apa. Pulpennya mana? Alat tulisnya mana? Di bagian anak itu kan ada 2. Nah, ini kan ada yang bertugas untuk menggunting siapa? Iya, enggak apa-apa. Ada di sini jawabannya. Nah, ini pubertas perempuan. Nah, ini siapa? Feby yang mau menempel di sini. Oke. Nah, terus misalkan Dila tugasnya dengan Silvi untuk mencari yang lembar ini. Nah, ini kan bisa. Berarti Dina, Sofi, dan Feby bisa untuk mencari ciri-ciri. Nah, Dila dan Silvi bisa mencari untuk cara menyikapinya. Kurang 2. Di bawahnya nggak apa-apa, nomor 4 gitu. Bisa digunting, boleh. Silakan digunting. Sambil saya nyalakan lagi ya videonya ya, misalkan ada yang lupa. Iya, kurang ya? Karena sebenarnya kali ini kita akan belajar pada materi sifat kelakuan, temanan, dan masalah pubertas. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk Kenapa? berdoa dan dulu. Nama panjangnya? Nama panjangnya ini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 di bawah sini, tidak apa-apa. Di bawah kotaknya tidak apa-apa. Di sampingnya boleh atau di sampingnya wis. Disingkat aja, misalkan Gilang, Torio, F gitu. Lutfi U. Kan sama juga ada nama kelompoknya. Pada awal, kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja, Gilang, Torio. Yang nempel tadi tugasnya siapa? Gilang. Ini dicari bagaimana cara-caranya. masa remaja adalah masa memasuki pubertas.
Kemudian, adalah masa juga seorang anak mengalami perubahan fisik. Ayo sudah, kamu cari Ais, cara mencikapinya gimana seperti yang pertama tadi. Kalau kamu sudah remaja, caranya bagaimana? Apa tadi A? Yang pertama A. Cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami yang pertama adalah mendekatkan, dituliskan dikasih hiasan gini boleh. Kalau mau diberi hiasan boleh, mau diberi warna-warna juga boleh. Yang mau dihias silahkan. Untuk yang cara menyikapi itu ya. Kok belum dikerjakan Silvi? Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain tubuhnya berbicara dan kemaluan tubuh dan jantung beda perbedaan suara berubah menjadi lebih berat kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas sampai perempuan antara lain perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain. Silvi nanti bisa diskusi dengan Dila kan ya? Atau bisa tanya ke teman yang lain, cara menyikapi itu gimana yang pertama? Atau kalau sudah masuk kepada masa remaja. Caranya adalah yang pertama dihias boleh Silvi. Ini ada spidol Silvi. Misalkan kamu nulis terus tepi-tepinya itu diberi warna. Kalau tidak dihias ya tidak apa-apa. Anak-anak itu. Anak-anak. Ditulis lengkap nggak apa-apa, yang Maha Esa. Udah lengkap itu. Oh ya. Itu masih digunting sama Dina. Cara menyikapi yang kedua apa Dila? Setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bagaimana? Cara menyikapinya? Bergaul dengan bergaul dengan yang baik. Yang baik apanya? Ini bisa dibedain yang itu sama yang Sesuai itu sudah. Sesuai pilihannya. Jakun tumbuh dan membesar. Sementara di sini dulu. Ini sih Pak ya.
Gini, kamu sisihkan dulu ya. Ciri-ciri laki-laki yang mana? Ini laki-laki di sini. Belum tumbuh jakun, berarti anak-anak kan? Berarti di sini. Hmm. Cara membesar atau lebih berat? Mencari informasi tentang seks itu ya, cari informasi tentang seks kepada orang yang mengerti. Suara
Belum tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar organ reproduksi. Suara belum nyaring. Pubertas. Payudara membesar, pinggul melebar, mengalami menstruasi. Tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar organ reproduksi. Pada beberapa organ juga tumbuh rambut. Kulit menjadi halus. Muncul bau badan dan jerawat. Suara lebih menyaring. Ciri-cirinya yang laki-laki? Ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Ya. Anak-anak belum tumbuh jakun. Suara belum membesar. Belum memiliki bau badan dan jerawat. Pubertas, suara membesar atau lebih berat. Tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar organ reproduksi. Jakun tumbuh dan membesar. Cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi tentang seks kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan hal yang positif. 4. Mengembangkan hobi dan bakat yang dimiliki. 5. Membaca buku pengetahuan. 6. Memilih bergaul atau berteman dengan orang yang tepat. Sudah? Bagaimana kelompok putri? Ada yang mau disanggah atau mau ditambahkan? Dah. Sudah benar. Kalau ada tambahan dari kelompok putra, ada yang mau ditambahkan? Tidak. Tidak ada yang ditambahkan. Silakan ditutup untuk kelompok putra. Terima kasih untuk kelompok putra ya. Nah, sekarang kelompok putri. Ambil posisi ke depan. Tugasnya kelompok siapa yang membaca dibagi? Ciri-ciri? Nah, berarti 3 ini ya. Permisi ya, saya beri mikrofon dulu. Yuk, assalamualaikum. Salam.